Eternal Secret King, Chapter 71. Bab 71, Kecepatan Kultivasi yang Menakutkan. Tempat tinggal gua sangat luas dan setelah beberapa meditasi yang tenang, Su Zimo menahan kegembiraannya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Menempatkan lencana sekte di pinggangnya seperti Sui, dia mengeluarkan dua manual. Seni piring roh adalah keterampilan mendasar di dunia kultivasi di mana hampir setiap kultivator harus mempelajarinya. Dengan melapisi mata mereka dengan kiroh, seseorang dapat menentukan ranah kultivasi dari kultivator lainnya. Tapi tentu saja, ada teknik kultivasi langka juga yang bisa membantu seseorang menyembunyikan alam kultivasi mereka dari deteksi spirit piring art. Manual kondensasi Ki dapat dianggap sebagai keterampilan masuk untuk sekte ethereal. Segala sesuatu mulai dari membuka tas penyimpanan, mengolah spirit piring art, penerbangan pedang kinesis, memurnikan ramuan dan senjata membutuhkan seseorang untuk memiliki ki roh. Karena Su Zimo memiliki akar roh api, roh ki yang dapat dia wujudkan dari kondensasi ki secara alami akan membawa elemen api. Sebelum dia pergi, Sui telah memberitahu Su Zimo bahwa akan ada upacara penyambutan yang diadakan 10 hari kemudian di istana ethereal yang terletak di puncak utama sekte ethereal. Bersama dengan banyak senior, master sekte juga akan hadir dan semua murid baru diminta untuk hadir. Su Zimo bertekad untuk mencapai level 1 ki condensation sebelum upacara penyambutan. Pikiran bahwa dia akan bisa mendapatkan pedang kinesis terbang begitu dia mencapai kondensasi ki membuat darah Su Zimo mendidih karena kegembiraan, dia tidak lagi harus berada dalam keadaan celaka karena dikejar oleh para pembudidaya lain. Membuka manual ki condensation secara perlahan, Su Zimo secara bertahap tenggelam dalam barisan kata-kata kecil. Langkah pertama dari kondensasi ki adalah untuk mendapatkan rasa ki. Spirit ki ada di mana-mana dan itu mirip dengan menghirup udara. Namun, seseorang tidak akan bisa merasakan ki roh tanpa akar roh. Mengikuti instruksi dari manual kondensasi ki, butuh 1 jam sebelum Su Zimo merasakan sensasi hangat mengalir di udara di sekitarnya. Itu adalah sensasi segar dan unik yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi, ini adalah ki roh. Saat pikirannya goyah, sensasi itu menghilang dan dia tidak bisa lagi merasakan energi hangat itu. Ini, sebuah kedipan menembus mata Su Zimo saat dia merenungkannya sebelum menyadarinya. Ada 3 kata yang tertulis di halaman pertama manual ki condensation, meaningful ki condensation. Hanya jika seseorang damai dan penuh perhatian barulah mereka dapat merasakan keberadaan ki roh. Saat mereka terganggu, sensasi itu akan menghilang. Tapi bagaimanapun juga, Su Zimo sedikit lega karena dia telah berhasil mencapai langkah pertama untuk merasakan ki roh. Lagi pula, ada sesuatu yang aneh tentang akar roh api di dalam dirinya, tidak hanya bisa menghancurkan batu penguji roh, itu bahkan menyebabkan gerbang penguji roh sekte itu meledak. Sebelumnya, Su Zimo masih khawatir apakah akar roh yang ditanamkan akan menghasilkan efek yang sama dengan akar bawaan. Sekarang, sepertinya kekhawatiran itu tidak beralasan. Langkah kedua dari kondensasi ki adalah menyerap ki secara internal. Tidaklah cukup hanya merasakan ki roh, seseorang harus mengendalikan dan menyerapnya. Langkah ketiga adalah menyalurkan ki ke dantian. Setelah menyerapnya ke dalam tubuh, seseorang harus mengontrol dan menyalurkannya ke dantian. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ki roh akan menjadi miliknya sepenuhnya alih-alih disebarkan ke seluruh tubuh. Dengan itu, dia akan mencapai level 1 ki condensation. Mengesampingkan semua gangguan, Su Zimo mengosongkan pikirannya dan merasakan aura hangat di sekelilingnya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya secara perlahan. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sensasi hangat muncul di tangan kanannya saat aliran ki roh memasukinya. Menarik, manual kondensasi ki tidak menyebutkan bagian tubuh mana yang akan digunakan untuk menyerap ki roh. Namun, itu adalah pengalaman baru bagi Su Zimo untuk memasukkan ki roh melalui tangan kanannya. Aliran ki roh yang memasuki tubuhnya merajalela dan liar. Dengan panik, Su Zimo bekerja untuk mengontrol dan menyalurkannya ke dantiannya. Dantian itu seperti harta karun tubuh seseorang. Saat ki roh disalurkan, semuanya menjadi tenang sekali lagi. Kondensasi ki tingkat 1, Su Zimo membuka matanya yang dipenuhi kegembiraan dan sedikit ketidakpercayaan. Malam baru saja turun yang berarti dia hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 jam. Fakta bahwa dia telah berhasil mencapai level 1 ki condensation dalam waktu sesingkat itu terasa tidak nyata bagi Su Zimo. Sepertinya itu adalah kekuatan akar roh surga. Su Zimo tersenyum. Sekarang dia telah mencapai kondensasi ki, dia dalam suasana hati yang baik dan memutuskan untuk terus menyerap ki roh, bekerja menuju level 2 tanpa istirahat. Tangan kanannya masih menjadi yang pertama merasakan kehangatan saat semangat ki menyembur tanpa henti, dikendalikan dan disalurkan oleh Su Zimo ke dantiannya. Su Zimo tenggelam dalam kultivasinya dan begitu saja, sepanjang malam telah berlalu. Kondensasi ki tingkat 2. Dalam 1 malam, Su Zimo telah mencapai kondensasi ki level 2. Bukankah ini terlalu cepat? Apakah itu seberapa cepat hal-hal bergerak dengan akar roh surga? Dia sedikit terkejut. Su Zimo tidak tahu kecepatan kultivasi orang lain. Namun, dia hanya merasa tidak biasa baginya untuk berkultivasi secepat itu. Lagi pula, dia bahkan belum menggunakan batu roh dan ramuan untuk malam sebelumnya. Jika dia menggunakannya, bukankah kecepatan kultivasinya akan lebih cepat? Dia memutuskan untuk mengesampingkan semua pertanyaannya terlebih dahulu dan bertanya kepada seniornya yang lain ketika dia memiliki kesempatan. Pikiran tentang batu roh memberi Su Zimo ide. Sebelum dia meninggalkan kota Pingyang, dia membunuh Zhou Dingyun dan berhasil mendapatkan tas penyimpanan. Sekarang dia berada di kondensasi ki level 2, dia akhirnya bisa menggunakannya. Mengambil tas penyimpanan Zhou Dingyun, aliran semangat ki mengalir keluar dari ujung jari Su Zimo saat dia menyentuh tas penyimpanan dengan lembut. Itu terbuka dan ruang melayang keluar dari dalam dengan lebih dari 1.300 batu roh kelas rendah yang berjejer. Selain botol batu giok lainnya, tidak ada yang lain. Dia membuka botol batu giok, itu berisi 3 ramuan saat aroma lembut tercium keluar. Su Zimo mengendus aromanya dan ki roh tenang yang terkandung dalam dantiannya mulai bergemuruh. Dia langsung mengerti bahwa ketiga ramuan itu akan menguntungkannya dalam menyerap ki roh. Untuk seseorang seperti dia yang baru saja mencapai kondensasi ki, ini adalah kekayaan yang sangat kecil. Su Zimo menyimpan batu roh, eliksir, Sanguine Crystal Bow, Cold Moon Sabre, dan tempat anak panah di punggungnya ke dalam tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh sekte. Seketika, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan dengan bobot 1 ton yang dihilangkan. Hal yang menakjubkan tentang tas penyimpanan adalah tidak peduli berat barang yang disimpan di dalamnya, pengguna tidak akan merasakannya sama sekali. Membuka manual untuk spirit piring art mulai mengembangkannya. Dia menghabiskan sisa waktunya mengolah manual kondensasi ki di siang hari dan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness di malam hari. Sama seperti itu, 10 hari telah berlalu. Upacara penyambutan untuk 7 murid baru dari sekte tersebut akhirnya tiba.
Suzimo merapikan pakaiannya sebelum melompat dari ranjang batunya. Meskipun 10 hari telah berlalu, kondensasi Ki Suzimo masih di level 1 dan belum meningkat. Pada kenyataannya, dia sudah berada di level 4 Ki Condensation pada hari ke-7 dan dantiannya telah mengumpulkan Ki roh dalam jumlah besar. Namun, Suzimo mengingat nasihat Dai Yue, beberapa pembudidaya yang benar-benar berbakat akan memilih untuk menggunakan Ki roh untuk menyempurnakan tubuh fisik mereka saat berkultivasi. Selama 3 hari berikutnya, dia menggunakan semua Ki roh yang telah dia kumpulkan untuk memurnikan tubuhnya, hanya menyisakan sebagian yang tersisa di dantiannya. Meskipun dia tidak membuat kemajuan untuk bagian pembersihan sumsumnya, tubuh Suzimo sekarang jauh lebih kuat daripada 10 hari yang lalu. Dia memperkirakan bahwa sekarang, bahkan serangan paksa penuh oleh prajurit penyempurnaan Ki level 10 yang sempurna menggunakan senjata roh tingkat rendah tidak akan mampu menembus kulitnya. Eternal Secret King, Chapter 72. Bab 72, Binatang Penjaga Mistik. Saudara muda Su, saya Sui. Apakah kamu ada di sekitar? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar gua tempat tinggal. Itu adalah kakak senior Sui, orang yang awalnya membawa Suzimo. Suzimo membuka pintu dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Suzimo tanpa sadar mengaktifkan spirit piring art miliknya dan menemukan bahwa Sui adalah prajurit penyempurnaan Ki dengan kondensasi Ki level 9. Sui menatap Suzimo dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, bertanya, saudara muda Su, kamu sudah berada di kondensasi Ki level 1. Suzimo tidak tahu apa yang dimaksud Sui dengan itu dan hanya menganggukkan kepalanya, takut dia akan membuat kesalahan dengan berbicara. Wow, itu luar biasa. Sui hanya bisa terkesiap. Suzimo membeku sesaat, sungguh luar biasa bagi seseorang untuk mencapai level 1 Ki Condensation dalam 10 hari. Jika dia tidak menggunakan Ki roh untuk memurnikan tubuhnya, dia sudah berada di level 5 Ki Kondensasi. Batuk pelan, Suzimo bertanya, Suzimo, berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kondensasi Ki level 1? Itu harus bergantung pada akar roh mereka. Misalnya, saya memiliki akar roh bumi dan saya membutuhkan hampir 1 bulan penuh untuk mencapai kondensasi Ki level 1. Anda harus memahami bahwa dari ketiga langkah tersebut, merasakan dan menyerap Ki roh adalah yang paling sulit dipahami oleh pemula. Mereka gagal merasakan keberadaan roh Ki atau mereka tidak dapat menyerapnya. Semua itu membutuhkan waktu untuk berkultivasi, menguji, memahami, dan menemukan, jelas Sui. Meskipun ekspresi Suzimo acuh tak acuh, dia bahkan lebih penasaran di dalam hatinya sekarang. Merasakan dan menyerap Ki roh sama sekali tidak menimbulkan tantangan baginya, tidak seperti yang dijelaskan Sui. Mungkinkah itu manfaat memiliki akar roh surga? Saat dia memikirkan itu, Suzimo tersenyum. Mungkin karena saya memiliki akar roh surga dan itulah mengapa saya berkultivasi lebih cepat. Pasti begitu. Tiba-tiba tercerahkan, Sui menganggukkan kepalanya. Memang jauh lebih mudah bagi mereka yang memiliki akar roh surga untuk mencapai kondensasi Ki. Saya mendengar bahwa beberapa jenius membutuhkan 1 hari untuk mencapai level 1 Ki Condensation. Tapi jangan merasa buruk, saudara junior. Sudah sangat cepat bagimu untuk mencapai level 1 dalam 10 hari. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Pada kenyataannya, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk mencapai kondensasi Ki level 1. Tetapi menurut Sui, bahkan para jenius tercepat pun membutuhkan 1 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia kemudian berpikir tentang ledakan gerbang pengujian roh, pengabuan batu penguji roh, kecepatan kultivasinya yang menakutkan dan semua fenomena aneh lainnya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa akar roh surga yang diberikan kepadanya oleh Dai Yue jauh lebih kuat daripada akar roh surga yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengajarimu lagi. Karenanya, saya telah menanam akar roh di dalam diri Anda. Kualitasnya tidak akan lebih rendah dari akar roh surga. Selanjutnya, bergabunglah dengan klan dan berkultivasi untuk keabadian. Petik 2. Itulah yang dikatakan Dai Yue padanya. Kedengarannya santai dan bahkan acuh tak acuh. Tapi baru sekarang Suzimo menyadari betapa mengerikan akar roh yang dia tanam untuknya. Tiba-tiba, Sui mengerutkan kening dan bertanya dengan aneh, tunggu, itu aneh. Adik laki-laki, Anda memiliki akar roh surga. Kenapa kamu berada di Weapon Peak kami bukannya Spirit Peak? Apa bedanya? Tanya Suzimo, yang besar. Tertawa, Sui menjawab, sudah hampir waktunya untuk upacara penyambutan. Saya akan membawa Anda ke sana dan menjelaskan di sepanjang jalan. Memanggil pedang terbang, Sui memberi isyarat agar Suzimo bergabung dengannya sebelum mereka melesat ke puncak etiril. Sepanjang jalan, Suzimo mengetahui dari Sui bahwa meskipun masing-masing dari 5 puncak memiliki spesialisasi mereka sendiri, Spirit Peak adalah yang terkuat dengan murid terbanyak diikuti oleh Talisman Peak dan Arai Peak. Yang terlemah adalah Elixir Peak dan Weapon Peak. Keahlian Spirit Peak adalah keterampilan membunuh dan bertarung. Itulah mengapa secara logika, semua yang memiliki akar roh surga akan dikirim ke puncak roh. Penguasaan api yang kuat diperlukan untuk penyempurnaan ramuan dan senjata. Namun, puncak etiril tidak berpengalaman dalam teknik api. Dari 5 sekte, sekte api sejati adalah yang paling berpengetahuan tentang api. Di dinasti Zhou besar, akan ada kompetisi antar sekte setiap 10 tahun sekali di mana semua sekte besar dan kecil akan berpartisipasi. Kemudian akan ada 4 daftar peringkat spirit, weapon, elixir dan talisman untuk masing-masing 10 teratas. Itu hanya 40 orang dari ratusan sekte dan ribuan pembudidaya paling berbakat mereka. Siapapun yang dapat mencantumkan nama mereka di peringkat tidak hanya akan menerima prestise yang luar biasa, akan ada hadiah yang luar biasa juga dan itu adalah bukti bahwa mereka adalah talenta sebenarnya dari dinasti Zhou Agung. Dari setiap kompetisi sekte, sekte etiril akan mendapatkan tempat terbanyak di peringkat roh diikuti oleh peringkat talisman. Namun, mereka tidak pernah berhasil mendapatkan tempat apapun di peringkat senjata dan elixir. Itulah alasan mengapa Sui tidak dapat memahami bagaimana seseorang seperti Suzimo yang memiliki akar roh surga dikirim ke puncak senjata alih-alih puncak roh. Suzimo dapat menebak alasan mengapa demikian. Pertama, dia telah menghancurkan gerbang pengujian roh sekte tersebut. Kedua, dia menyerang Master Arai Peak, Xuan Yi. Pengaturan ini mungkin merupakan hukuman baginya. Namun, Suzimo sama sekali tidak terganggu olehnya. Dari apa yang dikatakan Sui, semua prajurit penyempurnaan Ki di sekte etiril semuanya adalah murid percobaan dan tidak ada dari mereka yang bisa memasuki puncak etiril, yang dikelilingi oleh kelima puncak, dengan bebas. Hanya penggarap pendirian yayasan yang dianggap sebagai murid sekte dalam dan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas menengah dan teknik kultivasi yang lebih baik. Dengan kecepatan kultivasi Suzimo, hanya butuh beberapa tahun baginya untuk menjadi murid sekte dalam. Tak lama kemudian, keduanya tiba di puncak etiril di mana sebuah istana megah berdiri didirikan tidak terlalu jauh, nyaris tak terlihat menembus awan. Ada tanda di atas istana dengan kata-kata istana etiril terukir di dalamnya.
Sui membawa Suzimo menuju istana etiril. Di sepanjang jalan, patung burung bangau berdiri tegak. Itu sangat besar setinggi 100 kaki dengan mata tertutup dan memancarkan aura berwibawa dengan bulu emas dan berkilauan seperti hidup. Dibandingkan dengan patung raksasa, Suzimo dan Sui terlihat seperti semut kecil. Meskipun Suzimo merasa patung itu terlihat familiar, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya berkomentar memuji, "Aku ingin tahu siapa yang menciptakan patung ini. Ini sangat hidup sehingga hampir seperti bangau sungguhan." Tiba-tiba, ekspresi Sui berubah saat dia langsung membungkam Suzimo. "Apa yang salah?" Suzimo berbisik dengan gelisah. Menyeka keringatnya, Sui menjawab, "Itu bukan patung. Itu adalah mystical guardian beast dari sekte etiril. Ini hidup." Hidup. Suzimo terbatuk pelan dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya lagi dengan canggung. Karena bangau itu berdiri di sana tanpa bergerak, pikiran pertama Suzimo adalah bahwa itu adalah sebuah patung. "Untuk apa bertengger di sini?" Suzimo bertanya lagi. Menggelengkan kepalanya, Sui menjawab, "Aku juga tidak tahu. Derek senior biasanya tinggal di dalam istana etiril dan jarang bagi murid normal untuk melihatnya sekilas. Kurasa kita benar-benar beruntung hari ini." Berhenti sejenak, Sui melihat sekeliling dengan ekspresi misterius, berbisik dengan lembut, "Meskipun, saya mendengar bahwa anak bangau senior diintimidasi oleh seorang murid baru-baru ini. Mungkin di sini untuk menyelesaikan masalah dengan murid itu. Aku ingin tahu siapa yang tidak beruntung, hehe." Suzimo tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik. Mengedipkan matanya perlahan, dia bertanya, "Katakan, apakah anak bangau senior ini juga bangau? Bukankah itu hanya omong kosong?" "Jelas itu," Sui tertawa. Suzimo sama sekali tidak menganggapnya lucu. Eternal Secret King, Chapter 73. Bab 73, Daratan Tianhuang. Ketika Sui melihat Suzimo menghentikan langkahnya dengan ekspresi aneh, dia bertanya dengan lembut, "Ada apa, saudara junior? Kenapa kamu terlihat sangat pucat?" Suzimo tidak menjawab, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Sui tersentak dan menunjuk ke arah Suzimo dengan gagap. "Kak, kamu bukan itu, kamu jiwa yang sial, kan?" Saat itu, Suzimo merasakan angin dingin dan merinding di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia menjadi sasaran makhluk yang sangat kuat. Tubuh Suzimo membeku dan tangan serta kakinya menjadi dingin saat dia berbalik dan mengangkat kepalanya perlahan. Tanpa sadar, bangau raksasa di belakang mereka berdua membuka matanya, memelototi mereka dengan tatapan sedingin es. Sebelum bangau, Suzimo merasa bahwa dia sangat kecil dan perbandingan itu bukan hanya untuk ukuran mereka, tetapi dalam hal kekuatan. Jika bangau ingin dia mati, dia bahkan tidak perlu bergerak. Satu pemikiran sudah lebih dari cukup. Udara di sekitar mereka sepertinya sudah basi saat niat membunuh menyebar perlahan, membuatnya seolah-olah langit bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, burung bangau itu melebarkan sayapnya dan terbang melintasi langit, melewati mereka berdua dan menuju ke istana etiril. Sayap raksasa menutupi hampir separuh langit saat angin menderu-deru dengan pasir yang mengepul. Dalam sekejap mata, bangau itu memasuki istana etiril dan menghilang dari pandangan. Dalam beberapa saat singkat dari beberapa tarikan napas, wajah Sui telah menjadi pucat seperti spray dan dia dipenuhi keringat. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Suzimo. Berdiri di tempatnya, ekspresi Suzimo tidak berubah. Selain ekspresi wajahnya yang agak pucat, matanya tidak menunjukkan rasa takut. "Adik laki-laki, apakah kamu tidak takut?" Sui tidak bisa tidak bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya. "Jika bangau senior menginginkan saya mati, dia akan menyerang sejak lama. Kenapa menunggu sampai sekarang dan bahkan menungguku di depan Ethereal Palace?" "Itu benar." Sui menghela napas berat dan mengangguk. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, "Apa ranah kultivasi bangau senior?" Tidak ada ide. Namun, anaknya memiliki garis keturunan yang luar biasa dan merupakan iblis roh yang setara dengan pendirian yayasan tahap awal. Bayangkan, dia masih bayi dan belum berkultivasi sama sekali. Seberapa kuatnya ketika tumbuh di masa depan. Sui dengan jelas mengingatkan Suzimo untuk berhati-hati di masa depan juga. Tidak lama kemudian, pria angkuh, wanita berbaju putih, sedikit gemuk dan semua orang juga tiba di istana etiril. Ketika sedikit gemuk melihat Suzimo, matanya bersinar terang saat dia menyapa dan tersandung. "Kak, luar biasa. Kamu sudah berada di level 1 Ki Condensation." Little Fat mencibir. Pria angkuh dan wanita berbaju putih menyapu pandangan mereka melewati Suzimo dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, tidak ada yang istimewa untuk mencapai kondensasi Ki level 1 dalam 10 hari. Suzimo memeriksa sisanya menggunakan spirit piring art. Dalam 10 hari, pria angkuh dan wanita berbaju putih telah menembus kondensasi Ki level 6 sementara sedikit lemak masih berada di level 5. 3 murid percobaan lainnya belum berhasil mencapai kondensasi Ki. "Katakan, aku belum tahu namamu." Karena upacara penyambutan belum dimulai, Suzimo mulai mengobrol dengan si kecil gendut. Itu menyebabkan si kecil gendut mengeluarkan ekspresi malu yang langka saat dia terkekeh datar. "Nama keluarga saya Pang dan nama saya Si." Membeku untuk waktu yang lama, Suzimo menahan rasa gelinya dan memuji, "Nama yang bagus. Betapa cocoknya satu." Menunjuk pria angkuh itu, si kecil gendut berbisik, "Nama orang sombong itu adalah Feng Haoyu dan kecantikan sedingin es itu adalah Leng Rou. Bro, apakah kamu menyadari sesuatu?" "Apa?" "Nama belakang pria itu adalah Feng dan dia memiliki akar roh angin. Nama keluarga si cantik sedingin es adalah Leng dan dia memiliki akar roh es. Saya telah memutuskan, saya pasti tidak akan menjadikan nama anak saya Pang. Dia akan dipanggil Lei, Guang, An satu atau yang lainnya. Dengan begitu, dia pasti akan memiliki akar roh varian." Astaga, pemikirannya luar biasa. Suzimo. Saat mereka berbicara, banyak pembudidaya berkumpul di depan istana etiril. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan, murid sekte dalam Ethereal Peak. Ada juga beberapa pembudidaya yang terbang, mereka jelas-jelas adalah inti emas yang disempurnakan. 5 master puncak juga hadir, berdiri di depan istana etiril dengan ruang kosong di tengah untuk mereka. Tak lama, bel berbunyi dari dalam istana etiril dan bergema melalui 5 puncak dan ke lembah. Menemani cincin itu, sesosok tua berusia 50-an yang mengenakan jubah emas keluar perlahan dari istana etiril. Berdiri di depan pintu masuk, dia mengalihkan pandangannya ke Suzimo dan murid lainnya. Untuk beberapa alasan, Suzimo merasakan bahwa tatapan tetua berjubah emas itu tampaknya sedikit lebih lama tertuju padanya. "Aku Master Puncak Etiril, Ling Yun. Puncak Etiril adalah salah satu dari 5 sekte utama dalam dinasti Zhou Agung. Namun, Anda semua harus memahami bahwa tanah yang kita tempati ini adalah bagian dari daratan Tianhuang yang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudra, dan 1 benua. Bahkan dinasti Zhou besar hanyalah salah satu dinasti di wilayah utara daratan Tianhuang dan ada 3 dinasti lain dengan kekuatan serupa.
Mulut Su Zimo sedikit menganga karena terkejut. Dinasti Zhou Agung sudah cukup baginya untuk melihat ke belakang di kota Pingyang. Pada saat inilah Su Zimo menyadari betapa tidak pentingnya dinasti Zhou Agung dan bahkan sekte etiril dibandingkan dengan daratan Tianhuang. Jika dia terus tinggal di kota Pingyang, dia akan menjadi seperti katak di dalam sumur, hanya bisa melihat bagian langit yang menyedihkan. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan Su Zimo saat ini, terlepas dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua, bahkan tidak cukup baginya untuk bergerak tanpa hambatan di dalam dinasti Zhou Agung. Setelah memperhatikan keterkejutan di mata Su Zimo dan yang lainnya, Master Sekte Ling Yun menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, dari kalian bertujuh, beberapa telah berhasil mencapai level 6 Qi Condensation sementara beberapa belum menerobos ke level 1. Mereka yang lebih lambat tidak perlu putus asa. Jalur kultivasi panjang dan sulit. Kalian semua hanyalah permulaan. Lambat di awal bukan berarti Anda akan selalu lambat. Pendirian yayasan datang setelah kondensasi Qi. Dari sana, Anda akan memulai tonggak utama kultivasi, pembentukan inti. Setelah Anda membentuk inti, umur Anda akan diperpanjang hingga 500 tahun saat Anda membuang diri fana Anda dan dikenal sebagai makhluk yang sempurna. Setelah itu, Anda akan mencapai alam jiwa yang baru lahir dan masa hidup Anda akan semakin meluas hingga 1000 tahun saat Anda dikenal sebagai penguasa yang sempurna. Di sana, lautan kebijaksanaan Anda terbuka saat Anda mengembangkan kesadaran roh Anda. Bahkan jika Anda dibutakan, Anda akan dapat merasakan segala sesuatu di sekitar Anda saat kesadaran roh Anda menembus dunia tanpa halangan. Pos Naschen Sol datanglah alam Void Reversion di mana Anda menyerahkan hati Anda pada Dao dan memurnikan semangat Anda ke dalam kehampaan, membuang semua kotoran dari Naschen Sol. Itu kemudian akan berkembang menjadi roh esensi, transparan dan tidak takut pada dunia. Saat itulah Anda benar-benar terbebas dari belenggu tubuh fisik. Selain dapat melakukan perjalanan hanya dengan kesadaran Anda, itu juga setara dengan memiliki kehidupan lain karena dapat mengasimilasi dan mengolah tubuh selain diri fisik Anda. Umur Anda akan menjadi 5000 tahun pada tahap itu dan di alam Void Reversion, Anda akan dikenal sebagai makhluk Dao. Su Zimo terkejut mendengarnya. Ada 9 bagian dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Bagian ke-7 adalah tentang pembentukan inti, yang ke-8 tentang berubah menjadi roh yin dan yang ke-9, roh yang. Bagian roh yin menyebutkan bahwa seseorang akan dapat merasakan roh mereka sendiri setelah menembus kehampaan. Apakah lautan kebijaksanaan yang disebutkan Ling Yun mengacu pada kehampaan itu? Apakah itu berarti bahwa yang disebut roh yin adalah padanan abadi dari Naschen Sol? Bagian roh yang menyebutkan bahwa seseorang akan dapat memperoleh roh yang murni yang tidak terkontaminasi dari yin setelah memurnikan ketidakmurnian roh yin. Pada tahap selanjutnya, seseorang akan dapat berasimilasi dengan kekuatan langit dan bumi dan mengumpulkan energinya. Apakah itu berarti yang disebut roh yang adalah keabadian yang setara dengan roh esensi? Menundukkan kepalanya, Su Zimo mencoba yang terbaik untuk menahan keterkejutan di matanya. Jika dia berkultivasi sebagai iblis dan abadi, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan 2 inti emas di masa depan, 2 roh esensi. Eternal Secret King, Chapter 74. Bab 74, Api Roh Level 3. Bahkan ada alam yang lebih tinggi di atas Void Reversion di mana seseorang dapat membentuk hujan dan awan dengan setiap jentikan tangan mereka, pemikiran apapun dapat menyebabkan sungai berbalik arah, menghasilkan panas yang cukup untuk membakar samudera, dan menggeser bintang dari rotasinya. Setiap langkah mereka akan melintasi ribuan meter. Kata-kata itu mengguncang Su Zimo dan para murid lainnya. Seolah-olah mereka sudah membayangkan diri mereka memerintah atas yang sunyi sambil memandang rendah dunia dengan jijik. Siapa yang tidak mengharapkan kekuasaan seperti itu? Meskipun banyak murid sekte dalam telah mendengar deskripsi itu berkali-kali, itu masih mengirimkan semangat dan semangat mengalir melalui darah mereka. Master Sekte Ling Yun melanjutkan dengan suara yang dalam, pulanglah dan bekerja keras untuk kultivasimu. Setiap akhir tahun, sekte kami akan mengatur pertemuan antara 5 puncak dan hadiahnya akan sangat besar. Meskipun Anda bertujuh baru saja bergabung dengan sekte, baik dalam hal akar atau potensi roh, Anda luar biasa. Saya harap ada beberapa di antara Anda yang akan mendapatkan hasil yang baik dalam pertemuan 5 puncak kami. Dalam perjalanan kembali ke Weapon Peak, Su Zimo bertanya pada Suei, ada apa dengan 5 puncak ini? Suei terkekeh. Sederhananya, memilih yang terbaik dari 5 puncak. Misalnya, untuk menghadapi Weapon Peak, para murid Weapon Peak akan berkompetisi dengan keterampilan mereka dalam menyempurnakan senjata. Murid yang unggul akan dapat memilih senjata roh tingkat rendah yang diinginkannya dari ruang senjata roh. Adapun Elixir Peak, mereka akan bersaing dalam memurnikan ramuan. Murid pertama akan bisa mendapatkan ramuan tingkat 1 seperti pil pengumpul roh. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo bertanya, bagaimana jika ada banyak murid yang bisa membuat senjata roh tingkat rendah? Bagaimana mereka membedakan antara yang terbaik? Haha, Suei tertawa terbahak-bahak. Jika ada murid yang bisa membuat senjata roh tingkat rendah, mereka pasti yang terbaik dari Weapon Peak. Adik laki-laki, Anda belum mengalami teknik penyempurnaan senjata apapun sehingga Anda tidak tahu betapa sulitnya membuat senjata roh tingkat rendah. Tidak pernah ada murid yang bisa membuat senjata roh tingkat rendah selama pertarungan puncak senjata tahunan. Setiap orang hanya bisa membuat senjata roh semu dan Tuan kita akan menilai siapa yang memiliki kualitas terbaik. Su Zimo mengangguk. Suei melanjutkan, sebenarnya, untuk 5 puncak yang saling berhadapan, semua puncak lainnya hanya ada untuk pertunjukan. Semua orang sebenarnya lebih fokus pada pertarungan Spirit Peak. Lagi pula, para murid akan bersaing dalam hal teknik bertarung dan kekuatan murni, itu jauh lebih menarik. Hadiahnya bahkan lebih baik juga. Mereka tidak hanya mendapatkan senjata roh tingkat rendah, ramuan tingkat 1, juga akan ada jimat tingkat 1 serta sejumlah batu roh. Adik laki-laki, jangan terpaku padanya. Lagi pula, pemurnian ramuan dan senjata akan membutuhkan banyak energi dan waktu. Daripada memimpikannya hal-hal lain, tugas terpenting yang ada adalah memantapkan diri dan fokus pada kultivasi Anda. Meskipun Su Zimo tidak membantah Suei, dia tidak setuju dengan itu di dalam hatinya. Sebagai master penyempurnaan eliksir, seseorang dapat membuat eliksir yang akan berguna untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sebagai master penyempurnaan senjata, seseorang dapat membuat senjata dan itu merupakan manfaat yang jelas untuk meningkatkan kekuatannya juga. Yang terpenting, Su Zimo memiliki akar roh api dan itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya, menghemat waktu. Dalam 5 puncak, akan ada murid sekte dalam yang datang setiap hari untuk membantu para murid dengan pertanyaan dan keraguan mereka. Setelah kembali ke puncak senjata, Su Zimo mendengarkan dengan cermat penjelasan murid sekte dalam tentang teknik menyempurnakan senjata sebelum kembali ke gua tempat tinggalnya. Dasar dari menyempurnakan senjata adalah pertama-tama bisa mengolah api roh. Roh api diciptakan dengan menyalakan semangat Qi ke dalam api. Ada 3 tingkat api roh dengan perbedaannya yang ditunjukkan melalui warnanya, merah samar, merah tua, dan merah tua. Semakin dalam lungan, semakin tinggi suhu nyala api dan semakin banyak kotoran yang bisa dibersihkan.
Di atas api roh muncullah api sejati yang berwarna emas pucat, gelap dan murni. Langkah pertama dalam membuat senjata adalah pemilihan material. Baik itu untuk penyempurnaan eliksir atau senjata, bahan yang digunakan adalah item roh dari alam semesta yang mengandung ki roh di dalamnya. Tahap kedua adalah proses peleburan. Untuk eliksir furnasis khusus diperlukan sedangkan untuk senjata, itu adalah weapon tripods. Baik itu tungku eliksir atau tripod senjata, semuanya dibuat menggunakan bahan khusus yang dapat bertahan melalui panas dan tidak meleleh. Dengan menempatkan bahan roh yang mereka pilih ke dalam tripod senjata dan menggunakan api roh untuk meleburnya, bahan tersebut akan dilebur menjadi bentuk cair dengan kotoran awal dibersihkan terlebih dahulu sehingga cocok untuk penyempurnaan. Langkah ketiga, penempaan. Langkah ini membutuhkan pengontrolan suhu untuk mencelupkan sambil menempa bentuk yang diinginkan untuk senjata roh sebelum cairan mengeras. Tentu saja, seseorang akan membutuhkan lebih banyak usaha pada langkah ini jika mereka ingin menciptakan sesuatu yang istimewa. Namun, jika itu hanya pedang terbang biasa, semuanya akan jauh lebih sederhana. Langkah keempat, penempaan. Dengan meningkatkan suhu di dalam tripod senjata sekali lagi, seseorang kemudian akan menggunakan ki roh dan api untuk menyerang senjata, melakukan putaran kedua eliminasi kotoran untuk memastikan bahwa senjata roh menjadi lebih kuat. 5 langkah, pengumpulan semangat. Pengumpulan roh adalah langkah paling penting dan paling sulit dari seluruh proses penyempurnaan senjata. Di dalam tripod senjata, sejumlah besar ki roh akan dilepaskan oleh bahan yang meleleh dan mereka akan menjadi sangat murni di bawah kobaran api roh yang berulang-ulang. Dengan mengumpulkan ki roh dan menggabungkannya ke dalam senjata roh, garis-garis pola roh akan terbentuk di atasnya. Dan itu juga sejarah nilai senjata roh. Jika satu pola roh diciptakan, itu akan menjadi senjata roh tingkat rendah. Jika 4 pola roh dapat dibuat, itu akan menjadi senjata roh tingkat tinggi. Alasan mengapa tahap pengumpulan roh itu sulit adalah karena jika gagal, senjata roh akan meledak di dalam tripod, menyebabkan semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Pada saat yang sama, ada tingkat kegagalan yang tinggi untuk pengumpulan roh, semakin banyak pola yang ditempa, semakin tinggi tingkat kegagalannya. Langkah ke-6, pendinginan. Ini adalah langkah sederhana, hanya menempatkan senjata roh yang sangat panas ke dalam air dingin akan menyelesaikan proses penempaan. Mengulurkan tangan kirinya, Suzimo mengaktifkan aliran spirit ki dari dantiannya saat api lemah terbentuk di tengah telapak tangannya. Itu adalah warna merah samar dan memancarkan panas yang menyengat. Namun, telapak tangannya tidak merasakan panas sama sekali. Api roh tingkat 1. Suzimo tersenyum. Saat ki roh menyebar, api roh juga menghilang. Tapi begitu dia menyalurkan ki roh, nyala api muncul di telapak tangannya sekali lagi. Dengan itu, Suzimo terus berlatih dengan gembira. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu. Kembali di kota Pingyang, Changlang yang sempurna telah menembakkan api merah dari ujung jarinya, membakar Sui Feng hingga ketiadaan. Sekarang, Suzimo akhirnya menyadari, api itu adalah api roh level 3. Memikirkan kematian Sui Feng menyebabkan mata Suzimo redup karena suasana hatinya teredam. Pada kultivasi keabadiannya, dia baru saja memperoleh kondensasi ki tingkat 1. Pada kultivasi iblisnya, dia terjebak pada kemajuan bagian pembersihan sumsum bahkan setelah sekian lama. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus menunggu untuk membalas dendam untuk Sui Feng. Dai Yue telah menyebutkan bahwa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness akan menjadi lebih sulit menjelang akhir dan tanpa kehadirannya, Suzimo tidak akan dapat menyelesaikannya. Dan sekarang, dia sudah terjebak setelah penguatan tulang di bagian pembersihan sumsum. Bagaimana dengan penyempurnaan organ dan pembersihan orifis nanti? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, telapak tangan kanan Suzimo mengumpulkan bola api roh tanpa sadar. Swoosh! Sebuah bola api naik dan warna merah agak mencolok. Terkejut, Suzimo mengayunkan tangannya dan roh ki menyebar bersamaan dengan api roh. Api yang sebelumnya menyala itu sepertinya tidak merah redup. Sambil mengerutkan kening, Suzimo memelototi telapak tangan kanannya sebelum menyalurkan ki roh untuk menciptakan api roh sekali lagi. Swoosh! Api mulai naik, cahaya terang menyinari wajah kaget Suzimo. Scarlet, api roh level 3. Eternal Secret King, HPT 75. Bab 75 memang cukup luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Menatap api merah di telapak tangan kanannya, Suzimo bertanya-tanya. Secara alami, dia tidak akan berasumsi bahwa dia telah berhasil menciptakan api roh level 3 tepat setelah mempelajarinya melalui bakat murni. Tapi, apa alasan dari semua yang ada di hadapannya? Membuka telapak tangan kirinya, dia menyalurkan spirit ki dan mengumpulkan api di telapak tangan itu juga. Swoosh! Api merah samar muncul, api roh tingkat 1. Kedua bola api terus menyala di telapak tangan Suzimo dengan warna yang sangat berbeda dan juga perbedaan suhu yang berbeda. Menghilangkan api, dia mencoba lagi beberapa kali. Setiap saat, telapak tangan kirinya akan selalu membentuk api roh level 1 sementara telapak tangan kanannya bisa mencapai level 3. Suzimo memikirkan kembali detail tentang kondensasi ki. Langkah kedua dari kondensasi ki adalah menyerap ki secara internal. Saat itu, ki roh di udara memasuki tubuhnya dari tangan kanannya, apa maksudnya? Sambil mengerutkan kening, dia melihat ke tangan kanannya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Bahkan setelah sekian lama, Suzimo tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk melepaskan keraguannya untuk saat ini. Tidak peduli apa, itu bukan hal yang buruk baginya untuk memiliki roh api level 3 saat dia mulai belajar tentang penyempurnaan senjata. Semakin tinggi level api roh, semakin efisien pembersihan kotoran dari material. Biasanya, senjata roh level 3 bahkan bisa menyempurnakan senjata roh kelas menengah. Tapi tentu saja, tingkat api roh hanyalah salah satu faktor inti dari master penyempurnaan senjata. Mereka harus bisa mengendalikan api roh, suhu, dan proses pengumpulan roh yang paling penting. Jika salah satu dari 6 langkah tersebut salah, mereka tidak akan dapat membuat senjata roh apapun. Untuk master penyempurnaan senjata, mereka dibagi menjadi dasar, menengah, dan lanjutan tergantung pada tingkat senjata roh yang dapat mereka sempurnakan. Hanya mereka yang dapat membuat senjata roh tingkat tinggi yang dapat disebut sebagai master penyempurnaan senjata tingkat lanjut. Untuk sebagian besar inti emas yang disempurnakan, senjata roh yang mereka gunakan tidak akan lebih tinggi dari tingkat superior. Oleh karena itu, di dunia kultivasi, jika ada yang bisa menjadi master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, status mereka akan setara dengan inti emas yang disempurnakan. Faktanya, dalam hal reputasi dan jaringan, mereka bahkan akan melampaui rata-rata golden core yang disempurnakan. Namun, bahkan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut tidak akan berani dengan santai mencoba senjata roh tingkat tertinggi mengingat tingkat kegagalan yang tinggi. Sebagai murid dari puncak senjata, Suzimo memperoleh tripod senjata dari penjaga tua dan menghabiskan sisa waktunya untuk melatih keterampilan penyempurnaan senjatanya di gua tempat tinggalnya.
Kadang-kadang, dia akan melatih kondensasi Qi-nya dan menghabiskan malam membaca bagian pembersihan sumsum. Sebulan kemudian, ranah kultivasi Suzimo berada di level 5 Qi Condensation dan dia menjadi lebih baik dalam penyempurnaan senjata setelah berhasil menciptakan beberapa pedang terbang roh semu. Namun, dia masih belum mendapatkan kemajuan di bagian pembersihan sumsum. Agar akurat, dia bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Bagian pembersihan sumsum menyatakan bahwa dia akan dapat mencapai pembersihan sumsum dengan menggetarkan sumsum dengan suara harimau dan macan tutul. Setelah tinggal setahun penuh di pegunungan Changlang, dia sangat akrab dengan suara harimau dan macan tutul. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menirunya, dia tidak dapat mencapai efek pembersihan sumsum yang diinginkan. Suzimo bahkan hampir serak pada akhir bulan. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak menuju ke arah yang benar sehingga dia bermaksud mencari kesempatan untuk menangkap seekor harimau dan macan tutul sehingga dia bisa perlahan bekerja dengan persyaratan suara itu. Hari ini, Suzimo keluar dari gua tempat tinggalnya. Setiap akhir bulan, 5 puncak akan diadakan tes sederhana, itu tidak wajib dan semua murid dari berbagai puncak dapat ambil bagian. Tempat pertama ujian akan memiliki kesempatan untuk mengamati proyeksi senior di senjata pemurnian sekte. Seseorang harus memahami bahwa setiap master penyempurnaan senjata memiliki metode yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Terutama untuk langkah penempaan di tripod senjata yang sangat rahasia dan tidak diperlihatkan kepada kebanyakan orang. Selama sebulan penuh, Suzimo memiliki cukup banyak keraguan. Jika dia bisa melihat proyeksi itu akan sangat membantunya. Tak lama kemudian, Suzimo tiba di aula penyempurnaan senjata puncak senjata dengan pedang terbang. Dia melihat sekilas dan ada lebih dari 100 orang yang hadir. Murid percobaan Weapon Peak menambahkan hingga beberapa lusin orang, dari mana asal sisanya. Kamu di sini, saudara muda Su. Saat itu, Suei berjalan dari samping dan menyapa Suzimo dengan riang. Tidak buruk, kamu sudah berada di level 5 Qi Condensation. Suei berseru sebelum bertanya, kenapa? Apakah kamu di sini untuk tes akhir bulan juga? Ya, aku ingin mencobanya, Suzimo menganggukkan kepalanya. Tentu, itu bagus. Anda juga dapat belajar dengan melihat cara orang lain melakukannya. Suei berpikir bahwa Suzimo hanya ada di sana untuk bergabung dengan kerumunan karena yang terakhir baru saja mulai menyempurnakan senjata. Kakak senior, kami hanya memiliki beberapa lusin murid di Weapon Peak. Mengapa ada begitu banyak orang? Tanya Suzimo. Suei tersenyum. Di dalam sekte, salah satu murid dari 4 puncak lainnya yang memiliki minat terhadap penyempurnaan senjata dapat datang ke puncak senjata untuk belajar dan ikut serta dalam tes akhir bulan juga. Bahkan, di akhir tahun saling berhadapan jika mereka mau. Lagi pula, untuk beberapa orang jenius, mereka ingin belajar tentang senjata, ramuan, jimat, dan formasi susunan bahkan saat mereka mengolah diri. Suzimo menganggukkan kepalanya, itu sama dengan yang dia pikirkan. Suzimo mengalihkan pandangannya dengan santai ke arah kerumunan sebelum mengarahkannya ke seorang pria berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu tampak angkuh dengan kepala sedikit terangkat dan mata terpejam. Sangat mudah untuk melihatnya dari keramaian. Pria itu adalah Feng Haoyu, orang dengan varian akar roh angin yang telah bergabung dengan sekte tersebut pada waktu yang sama dengan Suzimo. Setelah sebulan, Feng Haoyu telah naik dari level 6 ke level 7 Qi Kondensasi. Suei mengikuti tatapan Suzimo dan berkata, kudengar pria itu disebut jenius paling berbakat yang diperoleh sekte kita dalam 1000 tahun. Dengan akar roh varian bawaannya dan bakat luar biasa, banyak senior yang menganggapnya sangat tinggi. Saya bahkan pernah mendengar bahwa dia akan mengambil bagian dalam pertarungan akhir tahun dan membual bahwa dia pasti akan menjadi yang teratas dari 3 puncak. 3 puncak teratas, Suzimo mengerutkan kening. Suei menjelaskan, meskipun dia adalah murid baru, dia memiliki akar roh angin dan pada akhir tahun, dia pasti akan menjadi pejuang penyempurnaan Qi level 9 atau 10. Satu-satunya orang yang bisa bersaing dengannya di Spirit Peak adalah seorang wanita bernama Leng Rou. Saya mendengar bahwa dia juga seorang murid baru. Bahkan jika dia menjadi puncak Spirit Peak, bagaimana dengan 2 lainnya? Tanya Suzimo. Suei mengeluh, eliksir dan puncak senjata. 2 puncak kami adalah yang terlemah di sekte ini. Meskipun bagus untuk sekte bahwa kita memiliki Feng Haoyu, masih akan terasa buruk bagi kita sebagai murid Weapon Peak jika dia menjadi yang teratas untuk puncak kita. Suzimo bingung. Feng Haoyu memiliki akar roh angin. Dalam hal penguasaan api, bisakah dia bersaing dengan murid Weapon Peak dengan akar roh api? Adik laki-laki, kamu tahu bahwa siapapun dapat membuat api roh terlepas dari atribut akar roh mereka. Suei bertanya secara terbalik. Suzimo mengangguk. Siapapun dapat membuat api roh tanpa akar roh api. Hanya saja dalam hal penginderaan, kultivasi, dan penguasaannya, mereka yang memiliki akar roh api akan lebih lihai dalam hal itu. Suei melanjutkan, api bermekaran dengan kehadiran angin. Itulah keuntungan Feng Haoyu. Tiba-tiba, Suzimo menyadari. Di bawah pengaruh angin, api menyala semakin terang. Suei berbisik, kudengar Feng Haoyu sudah bisa membuat api roh level 2. Tertegun sejenak, Suzimo menatap tangan kanannya dan mengangguk. Itu memang sangat luar biasa.